قال إني عبد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Izin Stitch, Adinda Koko Cindo ya. Dalam kesempatan yang baik ini saya tertarik sekali untuk menjelaskan ayat yang dibaca Koko ya. Sangat merdu, sangat menyentuh hati. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Koko, menjadi motivasi bagi orang-orang yang mau belajar kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu ayat ini ya, surah Al-Maryam 30 sampai 33 yang dia bacakan, qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausoni bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Itu 30 sampai 31. Selebihnya tentang penjelasan bahwa Isa putra Maryam adalah orang berbakti kepada ibu, menjadikan tidak sombong, tidak celaka ya. Di dalam ayat 30, 31-nya pernyataan atau penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika saat itu Isa putra Maryam itu masih di dalam gendongan, sehubungan dengan banyak pertanyaan orang bahwa dia seorang anak dilahirkan tanpa ayah, diduga zina, entah apalah gitu ya. Akan tetapi ibunya menunjuk si Isa putra Maryam tanpa berbicara. Atas kuasa Allah, Isa putra Maryam berkata, aku ini adalah hamba Allah. Aku akan diberi kitab, yakni Injil. Aku akan diangkat menjadi seorang nabi. Masya Allah ya. Aku diberkahi, disuruh sholat, bayar zakat selama hidup. Nah, Isa putra Maryam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan ajaran rasul sebelumnya, yakni Musa alaihissalam, menyempurnakan Taurat. Di dalam Injil yang diberikan kepada Isa putra Maryam yang berisi petunjuk dan cahaya, pengajaran dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qaffaina ala asarihim bi Isa ni Maryam dikul lima baina yadayhi minat Taurat. Wa atainahul injila fihi hudawan nur. Wa musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Nah, intinya Taurat yang diberikan, Injil yang diberikan kepada Isa putra Maryam, petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang menyembah Allah. Karena perintah Allah yang paling utama setelah manusia diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu, menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa ini adalah sasaran tujuan daripada ibadah kita. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Karena orang yang bertakwalah nanti akan ditempatkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi ada banyak sekali petunjuk bagi kita yang mau berpikir. Nah, di dalam ayat lanjutan tadi surah Al-Maidah ayat 46 bahwa Isa putra Maryam diutus untuk meneruskan ajaran Musa alaihissalam, Taurat, diberikan Injil yang berisi petunjuk, cahaya dan pengajaran dari Allah. Nah, wal yahkum bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Hendaklah, kata Allah,
Pengikut Injil mengikuti segala perkara kehidupan yang ditentukan oleh Allah SWT di dalamnya. Apakah kita sudah mengikuti Injil yang ada petunjuk sesuai dengan kehendak Allah, menuhankan Allah, tiada Tuhan selain Allah, mengimani bahwa Isa putra Maryam itu adalah utusan? Kalau tidak, maka kata Allah, ulaika humul fasikun. Kalian termasuk orang-orang fasik. Wa ammal lazina fasaku pama'wahunnar. Dan sesungguhnya orang-orang fasik itu akan ditempatkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Di dalam surah As-Sajdah ayat 20. Ini bukan kata-kata saya hanya menyampaikan, dan kewajiban seorang muslim itu untuk menyampaikan. Terlepas mau menerima atau tidak, silakan ya. Inti dari ajaran Isa putra Maryam, atau dalam hal ini yang umat Kristiani imani, itu Yesus Kristus adalah innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Inti daripada ajaran Isa putra Maryam sebagaimana dijelaskan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 64, dialah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, kata Isa putra Maryam. Sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa sih? Menyembah Allah, mengikuti petunjuk dari Allah melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. Nah di dalam surah Al-Maidah ayat 72 dijelaskan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwa masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih itu sendiri. Nah, kita samakan Isa putra Maryam sama Allah. Allah adalah Isa putra Maryam itu sendiri. Wa qalal masihu ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbukum. Sementara Al-Masih putra Maryam itu berdakwah untuk Bani Israel. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, katanya. Innahu mayusrik billahi faqad harumallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa menyembah selain Allah. Nah, saudaraku, dimanapun kita berada, siapa? Apa yang kita sembah? Allah kah bukan? Kalau bukan Allah, maka diharamkan surga bagi setiap insan yang menyembah selain Allah. Di mana tempatnya? Pama'wahunnar, di neraka jahanam. Untuk itu, jalan yang lurus, menyembah Allah, mengikuti ajaran Rasul dari dulu sampai sekarang, itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yang disebut agamanya Islam. Inad dina indallahil Islam. Nah, suatu keharusan, kewajiban kita memeluk Islam. Kalau tidak wajib, wajib artinya berpahala. Kalau ditinggalkan dosa. Nah, wa may yabtaghi ghairu islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Nah, dosanya bagaimana kalau tidak memeluk Islam? Sebagaimana ayat ini dijelaskannya. Barang siapa memeluk mencari agama selain Islam, dia rugi, ya, tidak diterima. Ruginya gimana? Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Kamu dan apa yang kalian sembah akan menjadi umpan jahanam. Kalian akan masuk ke dalamnya. Ini bukan kata-kata saya, sekali lagi ini peringatan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi hikmah, motivasi bagi kita untuk kembali ke jalan yang lurus.
Selamat siang, salam toleransi.